Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita saudaraku di pagi yang indah ini? Tentulah kabar sukacita karena kasih dan anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita melalui kesehatan dan nafas kehidupan yang baru. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini dan sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan terlebih dahulu kebenaran akan firman Tuhan yang menjadi pedoman dan penuntun dalam kehidupan kita melalui renungan kita di pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk nikmat anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami di pagi hari yang indah ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun dan memimpin kami Tuhan Yesus. Bapa, Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kemampuan Tuhan Yesus. Dan Engkau Tuhan yang memperlengkapi hamba-Mu. Sehingga firman yang ditaburkan boleh tertanam di dalam hati kami yang paling subur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini nats renungan kita dengan judul perikopnya, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Yang mengandung suatu perintah yang menjadi keharusan bagi kita semua untuk kita menghormati Tuhan dan taat kepada Tuhan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa hal ini merupakan suatu perintah atau menjadi keharusan bagi kita semua? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang kehidupan kita sejak kita
masih dalam kandungan ibu kita, hingga kita terlahir ke dunia yang fana ini, bahkan hari ini kita sangat merasakan kasih, penyertaan, dan perbuatan-perbuatan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, bahkan sesama kita, umat yang diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Saudaraku, Allah selalu melindungi kita, bahkan menuntun hidup kita. Dialah gembala yang baik di dalam hidup kita. Dan kita umatnya adalah domba-dombanya yang selalu dituntunnya, yang selalu dilindunginya, dijaganya, bahkan dialah penyelamat dalam perjalanan hidup kita. Dan dia dengan penuh kasih menjaga kita, domba-dombanya, agar kita tidak tersesat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia yang fana ini, tentu berbagai macam godaan yang kita hadapi. Untuk kenikmatan dunia ini, yaitu kenikmatan yang sesaat tentunya. Yang semuanya itu adalah kebanyakan keinginan, kedagingan kita semata. Contohnya saudaraku, kita pengen hidup kaya, kita pengen hidup senang, kita pengen hidupnya tidak banyak bersusah-susah. Tapi kita tidak mau bekerja keras, kita tidak mau berusaha, kita tidak mau menerimanya dalam waktu yang lama. Kita mau itu kita terima sesuai dengan apa yang menurut pemikiran kita yang secepatnya atau secara instan kita memperolehnya. Sehingga kita tergoda oleh hal-hal demikian, kita melakukan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Contohnya, kita melakukan korupsi, kita melakukan kecurangan di sana sini, bahkan kita melakukan tipu sana, tipu sini kepada banyak orang dan mitra-mitra kerja kita. Atau kita pengen usaha kita maju, tapi kita tidak mau melakukannya step by step atau perlahan-lahan, tapi kita menerima keuntungan dari usaha kita itu secepat mungkin, sehingga usaha kita itu cepat melejit, cepat berkembang. Tapi cara-cara itu tidak kita mau terima secara perlahan. Kita maunya cepat, kita maunya instan, sehingga kita tergoda oleh keinginan kedagingan kita yang untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Kita pergi melakukannya itu kepada orang-orang pintar dan kita datangin orang dukun-dukun yang kata orang bisa memajukan usaha kita. Itu kita tergiur oleh hal-hal yang demikian. Tanpa kita sadari saudaraku, itu kita lakukan. Dan mungkin juga ada yang menyadari, tapi dia mau melakukannya karena keinginan dagingnya supaya terpenuhi. Ingat saudaraku, bahwa apa yang sudah kita lakukan seperti hal yang di atas tadi adalah hal-hal yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan, yang telah melukakan hati Tuhan. Bahkan Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang sudah menduakan hati Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pagi hari ini
Pemazmur mengingatkan kepada kita semua agar kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan dengan mau dipimpin oleh Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, kita harus setia, harus taat akan perintah-perintah Tuhan. Dan jangan pernah kita, saudaraku, mengeraskan hati kita. Dan kita jangan mau tidak mendengarkan suara Tuhan melalui firman-firman yang ada. Kalaupun kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita, saudaraku, jangan sekali-kali kita putus asa, bahkan kita bersungut-sungut. Dan yang paling mengerikan, kita meniadakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal ini dapat kita baca, saudaraku, di dalam firman-Nya, Mazmur 94 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang mau dihajar dan orang yang dihajar oleh Tuhan, mungkin kita macam ragam yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tapi orang-orang demikianlah yang akan berbahagia di dalam kehidupannya kelak. Apabila di saat dia menghadapi pergumulan itu, dia tetap setia, dia tetap taat kepada Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong, bahwa Tuhan pasti memberikan solusi yang terbaik di dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang selalu membukakan hati untuk Tuhan, agar Tuhan, Sang Gembala yang baik itu, tetap berdaulat, tetap bertahta di hati kita umatnya. Karena saudaraku, hanya Tuhanlah yang dapat membimbing kita, menuntun kita, melindungi kita. Bahkan hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan hidup kita hingga kita tidak tersesat di dunia yang fana ini. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari kita jalin kehidupan yang karib dengan Tuhan. Dengan cara kita tidak boleh menjauhi ibadah-ibadah dan tetap tekun di dalam berdoa dan turut akan perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, Bapa yang terkasih, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami supaya kami tetap menghormati Engkau, supaya kami tetap taat akan perintah-Mu ya Allah. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, biarlah Engkau tetap berdaulat dan bertahta di dalam hati kami, supaya kami Tuhan tetap dapat melalui gelombang kehidupan ini. Karena kami percaya Tuhan, tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami, sehingga apa yang kami hadapi, apa yang terjadi dalam kehidupan kami, boleh kami lalui Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada pada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, pagi hari ini dengan kerendahan hati kami mohon kepada Engkau ya Allah. Biarlah Tuhan Yesus
yang memberikan hikmat marifat kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh memberitakan kabar baik tentang Engkau ya Bapa. Di pelosok-pelosok bumi ini Tuhan, yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Engkau yang memberikan kemampuan, Engkau yang memberikan semangat yang berkobar-kobar kepada setiap hamba-Mu ini Bapa. Supaya melalui hamba-hamba-Mu ini Bapa, banyak orang-orang yang menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang menjadi junjungan di dalam kehidupan orang-orang yang mendengarkan kabar baik tentang Engkau. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah Tuhan Yesus yang menuntun dan menyertai kami, bahkan memberkati apa yang akan kami kerjakan ya Allah. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.